Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, mari kita lanjutkan kajian daripada kitabnya Habib Ali Al-Habsyi. Sekarang kita sudah sampai pada Ramadan ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Tathbitul Fuad karya Imam Al-Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau berkata, anak-anak zaman sekarang itu bisa dinasehati atau bisa dipengaruhi dengan nasihat-nasihat baik jika kamu melempari mereka dengan batu. Karena setan, hawa nafsu, dan cinta dunia telah menguasai diri mereka. Ini terjadi pada zamannya Imam Haddad. Bagaimana dengan zamannya kita sekarang ini? Zaman model Meta EA. Zamannya Gen Z, Gen Alpha, dan lain sebagainya. Padahal, pada zamannya Imam Al-Haddad itu, banyak sekali orang soleh. Dipenuhi dengan orang-orang soleh. Orang kayanya soleh, orang miskinnya juga soleh. Guru-gurunya soleh. Dan juga, pada masanya beliau, jarang banget ada orang jahat. Dan katanya Imam Al-Haddad, sekalipun kamu menghancurkannya dengan batu besar, mereka, para anak-anak muda zamannya beliau, itu tidak akan terpengaruh dengan nasihat-nasihat yang baik, mau'idah hasanah, tausiyah, ta'lim, dan kajian Islam. Padahal mereka mendengar semua itu langsung ta'lim dari Imam Al-Haddad dan faham. Tapi masalahnya, hati mereka yang keras. Hatinya mati dan tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Kami memohon kesehatan jasmani dan hati Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, ada orang yang mengiringi jenazah, kemudian mengangkat, menggotong di pundaknya, tapi ia tidak bisa mengambil hikmah dari kematian tersebut. Yang mana ia juga akan mati pastinya. Nanti dia juga akan menjadi mayat, kemudian digotong jenazahnya, dilempar ke liang lahat, lalu dikubur. Tapi dia tidak mengambil pelajaran dan hikmah dari jenazah tersebut yang dia gotong. Dan dia tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Maka dari itu, persiapkanlah dirimu dengan amal soleh sebagai bekalmu nanti di akhirat. Dan tahanlah anggota tubuhmu dari bermaksiat kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang akan melihat wajahmu pada hari kiamat kecuali dirimu sendiri. Amalmu akan dihisab. Pandangan matamu, langkahmu, gerakanmu, diammu, semuanya akan dihisab. Lalu, apa hubungannya kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat? Teman-teman yang saya hormati, di dunia itu tidak ada yang namanya istirahat. Ma fir rahah fid dunya, ar-rahah fil akhirah. Karena istirahatnya kita itu nanti di surga, di akhirat, ketika kita masuk surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan akhirat adalah surganya. Kalau kamu mau istirahat, mau merasa nyaman di satu urusan, maka kamu akan capek dan kesel di urusan yang lain. Karena itulah dunia. Jadi dunia ini tempatnya kesengsaraan. Tempatnya yang gak enak-enak. Bagi siapa? Bagi kita, orang Islam, orang mukmin. Tapi dunia ini menjadi surga. Bagi siapa? Bagi orang kafir. Dan tidak ada orang yang betah merasa nyaman di dalam dunia ini kecuali orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Dosa seseorang itu akan bertambah jika sejak ia bangun pagi bermaksiat kepada Allah dan dia akan mendapatkan dari apa yang dikerjakannya. Lisan itu bebas mau ngomong apa aja, mau fitnah, gibah, ngomongin orang, namimah, adu domba, dan mencampuri hal-hal yang tidak penting.
disebut dengan omong kosong atau kalam fadhi. Dan tangan ini bebas mengambil yang haram, perut bebas makan yang haram, mata bebas melihat yang haram. Sampai kapan kamu akan menanggung dosa-dosa ini? Sementara kamu telah mendengar dan faham ayat-ayat Al-Quran yang isinya semua tentang peringatan, semua tentang pelajaran, ketakutan, sejarah, dan lain-lain. Akan tetapi, hati mereka keras, sehingga Al-Quran tidak dapat memberikan pengaruh apapun kepada mereka. Bahkan, ceramah dan nasihat-nasihat pun tidak terpengaruh sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah makanan yang haram yang masuk dalam perut sehingga melemahkan anggota tubuh untuk beramal soleh. Bagaimana mungkin anggota tubuh seseorang dapat kuat beramal jika makanannya haram dan pakaiannya haram? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba." Barang siapa yang makan makanan haram, maka anggota tubuhnya itu akan menjadi tidak taat. Mau suka atau tidak, mau terima atau tidak, mau sadar atau tidak, tetap anggota tubuh itu akan menjadi malas untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena dia memakan makanan yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Seseorang berusaha mengeluarkan apa yang masuk dalam perutnya dan dia menahan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberi semangat untuk melakukan amal soleh dan akan ditampakkan padanya sir-sir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun orang yang tetap kekeh memakan apa yang diharamkan Allah, maka mereka akan menjadi lebih kejam, lebih jahat kepada makhluknya, dan tidak mau taat kepada peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya hormati, manusia semuanya dalam keadaan mabuk, kata Allah di dalam firman-Nya. Firman-Nya yaitu, la'umruka annahum lafi sakratihim ya'mahun. Artinya, demi hidupmu mereka dalam keadaan mabuk dan dibutakan dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku khawatirkan kepada kalian dua jenis mabuk. Yang pertama mabuk kebodohan, yang kedua mabuk cinta dunia." Manusia itu banyak yang terjerumus di dalamnya dan tujuannya itu hanya untuk cinta dunia. Kita semua ini bodoh, demi Allah. Seandainya kita mengenal Allah dengan baik, tentu kita tidak akan terjerumus ke dalam pelanggaran syariat Islam. Dan sekarang ini adalah hari ke-11 Ramadan, di mana keuntungan yang kita peroleh di bulan Ramadan ini hanyalah sedikit. Kita pikirkan, kita cari, di mana sifat zuhud kita dalam keduniaan, dan di mana rasa senang untuk beramal soleh yang menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana semua itu? Jawabannya, tanyakan pada hati masing-masing. Sebagian dari kita memang takut kepada Allah, tapi itu hanya cuma lewat seperti masa lalu. Kembali kepada melanggar kepada peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu terjadi karena hijab atau penghalang yang ada di dalam hati kita semakin tebal. Dan adapun orang yang mengenal Allah, al-arif billah, maka mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan sifatnya kekal abadi. Khususnya di bulan Ramadan ini. Dan mereka hidup dalam ketenangan dan penuh semangat di dalam beribadah. Dan orang yang lalai tetap dalam kelalaiannya. Kita doakan semoga Allah membangunkan kita dari tidur kita dan melihat kita dengan pandangan rahmat-Nya. Dengan hadirnya kita di majlis-majlis kita ini, kita mendengar apa yang dikatakan kepada kita. Tapi kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dengar. Itu masalahnya.
Dan saat kamu keluar dari majlis, hendaklah membawa manfaat darinya. Jika tidak, maka akan jadi sia-sia untukmu. Salah satu manfaat majlis adalah kamu keluar dari majlis dengan taubatan nasuha. Keinginan kuat untuk beramal soleh dan juga menjauhi dosa dan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu, kalau kita hadir di majlis ilmu, kita mendapatkan manfaat. Kita doakan semoga Allah menjadikan saya dan kamu sekalian dan orang-orang yang kita cintai termasuk di antara orang-orang yang mendengarkan kalam, nasihat, dan juga mengikuti Nabi Muhammad dan menjadi sebaik-baiknya pengikut. Amin amin ya rabbal alamin. Biberkatil Habib Abu Bakar Al-Atas wal Habib Ali Al-Habsyi wa ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.